Yesus wafat untuk keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita menyaksikan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, entah kita membaca kisah itu atau kita menonton filmnya, reaksi yang muncul adalah sedih, kasihan, menangis, dan tidak siap menerima kenyataan yang dialami oleh Yesus. Ia bagaikan seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan besar sampai ia harus disalibkan. Saudara-saudariku terkasih, inilah nasib Yesus. Kisah sengsara yang dialami oleh Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menggambarkan keyakinan Allah akan hamba Allah yang menang dalam menghadapi penderitaan. Segala penderitaan yang dialami, tubuhnya hancur lebur, tidak serupa dengan manusia, namun banyak bangsa akan kagum dan raja-raja akan bungkam karena hamba-Ku. Inilah pernyataan Allah yang dikisahkan oleh Nabi Yesaya. Ia menderita bukan karena keinginannya, tetapi karena kehendak-Ku, dengan tujuan adalah keselamatan umat manusia, keselamatan dunia. Saudara-saudariku terkasih, dari derita yang ditanggung dengan sabar dan dijiwai oleh cinta kasih, Yesus Kristus mempunyai nilai penyilihan, yaitu sebagai kurban penghapus dosa dunia. Yesaya bab 53 ayat 10. Hamba Allah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya ini identik dengan Yesus Kristus. Kita telah mendengar kisah sengsaranya, dan dia sungguh-sungguh menunjukkan komitmennya untuk mati di salib. Yesus Kristus membuktikan sabda Nabi Yesaya dalam kisah sengsara yang dialaminya, mulai dari Taman Getsemani sampai ke Golgota. Di Taman Getsemani, Yesus mengalami kesepian dan dia bertanya kepada Bapaknya, "Di manakah Engkau?" Tetapi ia kemudian menunjukkan sikap ketaatannya dan ia pasrah menerima penderitaan yang akan dijalaninya. Dengan wibawa ia maju menentang mereka. Ketika orang banyak menyerukan, "Salibkan dia, salibkan dia," Yesus tidak merasa takut. Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah putra Allah yang sesungguhnya raja segala raja. Dan itu diungkapkan sendiri oleh Pilatus. "Engkaukah raja?" Dan Yesus mengatakan, "Engkau sendiri telah mengatakannya." Ia melihat salib dan sengsara sebagai jalan satu-satunya menuju kemuliaan. Dia inilah putra Allah. Ketika sang prajurit mengambil tombak dan menikam lambungnya, air dan darah keluar. Disitulah ditunjukkan kealahan dari Yesus. Pertanyaan untuk kita, mengapa Yesus berani menghadapi semua itu tanpa takut? Yang pertama, jawabannya adalah karena dia adalah hamba yang mau menderita demi keselamatan dunia. Maka taktanya bukan dalam kursi kerajaan, tetapi taktanya adalah salib. Di atas salib dia menyerukan pengampunan kepada mereka yang menyalibkan dia. "Ya Bapa, ampunilah mereka,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Disinilah ungkapan keselamatan yang diwartakan oleh Yesus. Karena Yesus secara sadar dan ikhlas mau menjalani penderitaan untuk bisa menebus dosa umat manusia, untuk menebus dosa-dosa dunia. Ia mengungkapkan cintanya kepada Bapa dan cintanya kepada manusia. Cinta yang tuntas, cinta yang total, cinta yang sehabis-habisnya. Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah Yesus Kristus, Sang Raja kita yang hari ini kita sembah Dia. Ia berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan. Tidak ada kebangkitan tanpa wafat Yesus. Maka saudara-saudari, mari kita persiapkan hati kita untuk menyongsong Dia, berjalan bersama Dia, memikul salib hidup kita menuju ke Golgota. Di sana kita juga akan menunjukkan komitmen kita sebagai orang Kristiani. Di sanalah kita akan membuktikan diri, cinta kita akan Allah, cinta kita akan sesama. Semoga Yesus yang wafat sungguh membawa keselamatan bagi kita sekalian. Amin.